Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kami ingin menjelaskan tentang bahayanya berdebat. Membantah dan berdebat yang dimaksud di sini ialah tidak mau menerima kebenaran dan mencela pendapat orang lain dan mendustakannya, serta meremehkan orang yang mengatakannya, dan tiada tujuan lain baginya selain daripada itu. Maka ini adalah bagian daripada perkara yang dapat membutakan hati seorang hamba. Pertengkaran dan perdebatan yang berlarut-larut dengan orang lain, inilah yang dinamakan dengan khusumat. Hal itu merupakan kekerasan sikap dalam berbicara untuk memperoleh harta atau hak tertentu. Kadang-kadang ia dilakukan daripada permulaan berbicara, dan kadang-kadang boleh jadi ia timbul sebagai sanggahan. Perbuatan itu menimbulkan gangguan terhadap orang yang diajak bicara dan ejekan serta celaan terhadapnya. Di dalam hadis disebutkan, tidaklah orang mukmin itu suka menyerang kehormatan orang lain. Di dalam perbuatan itu pula terdapat pujian kepada diri sendiri, agar ia dikatakan sebagai orang yang pandai atau orang yang berilmu. Kemudian ia pun mengeruhkan kehidupan, karena tidaklah engkau membantah seseorang yang bijaksana, melainkan ia akan membencimu dan mendendam kepadamu. Barang siapa siap memulai pertengkaran, ia pun telah mengacaukan pikirannya, hingga sampai ke dalam salatnya ia akan sibuk mengurusi lawannya itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal mira'a wa huwa mubtilun, banallahu lahu baitan fi rayadil jannah. Wa man taraka mira'a wa huwa muhiqqun, banallahu lahu baitan fi a'lal jannah." Barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal ia mengakui kesalahannya, maka Allah akan mendirikan baginya sebuah rumah di taman surga. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal ia benar, maka Allah akan mendirikan baginya sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Meninggalkan satu perdebatan itu dibolehkan bila hal itu tidak menghilangkan hak dan kewajiban kita sebagai umat Islam dan tidak menimbulkan kerusakan. Tidaklah pantas bagimu, wahai saudaraku, bila setan menipumu dan berkata kepadamu, tampakkanlah kebenaran dan janganlah bersikap lunak dalam membela kebenaran. Karena setan selalu berusaha menjerumuskan orang-orang yang bodoh ke dalam satu kejahatan dalam bentuk kebaikan. Maka janganlah engkau menjadi bahan tertawaan setan sehingga ia mengejekmu. Menampakkan kebenaran adalah baik terhadap siapa yang mau menerimanya dari dirimu. Bila kita ingin menyampaikan satu kebaikan kepada seseorang atau nasihat, maka sampaikanlah hal itu secara diam-diam, bukan dengan cara berdebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'addaha Allah Ta'ala liman at'amat ta'ama wa alanal kalam." Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat kamar-kamar
yang bagian luarnya terlihat dari dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya. Allah menyediakannya bagi siapa yang mau memberi makan orang lain dan bersikap lunak di waktu berbicara. Nasihat itu adalah sifat dan keadaan, sedangkan sifat dan keadaan memerlukan sikap yang lunak. Bila tidak, maka ia akan menyikapi dan membeberkan kejelekan orang lain, dan kerusakannya akan menjadi lebih parah daripada kebaikannya. Ketahuilah bahwa perdebatan adalah penyebab kebencian di sisi Allah dan para makhluk. Nabi SAW bersabda, tinggalkanlah perdebatan, karena hikmahnya tidak dipahami dan fitnahnya tidak bisa dihindari. Beliau juga menyambung, tidaklah seorang hamba menyempurnakan hakikat iman hingga ia tinggalkan perdebatan, meskipun ia mengaku benar. Muslim bin Yasar berkata, jagalah dirimu daripada perdebatan, karena ia adalah saat kejahilan orang yang alim, dan ketika itu setan mengharapkan kesalahannya. Dan juga Sayyidina Umar pernah berkata, janganlah engkau belajar ilmu karena 3 perkara, dan janganlah meninggalkannya karena 3 perkara. Janganlah engkau belajar untuk berdebat dan untuk membanggakan diri, serta bersikap ria ketika engkau memperolehnya. Jangan pula engkau meninggalkan menuntut ilmu karena malu untuk mempelajarinya dan untuk menghindarinya, dan karena tak ingin mengetahuinya. Oleh karena demikian, bila kita telah dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikanlah ilmu itu sebagai modal dasar bagi kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Berusahalah untuk tidak berdebat, terkecuali dengan orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan akidah dan agama kita sendiri. Wallahu a'lamu bissawab, wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.